Halo semuanya, perkenalkan saya Jaka Chandra. Di sini kita akan membahas tutorial menggunakan aplikasi software Microsoft Project untuk kebutuhan konstruksi bangunan. Kita mulai dari definisi umum dulu kali ya. Microsoft Project itu merupakan salah satu software manajemen proyek yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penjadwalan, dan pemeliharaan serta monitoring suatu proyek agar pekerjaan dapat berjalan lebih struktur dan efisien. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi software tersebut yaitu Microsoft Project untuk memantau monitoring, untuk penjadwalan, perencanaan, dan lain-lain dan sebagainya. Oke teman-teman, mungkin kita langsung praktek aja ya, biar gampang dipahami, lebih mudah dipahami. Langsung kita praktek. Tentunya teman-teman yang pertama disiapkan yaitu aplikasi softwarenya sendiri, Microsoft Project. Teman-teman bisa download di official Microsoftnya. Kalau teman-teman sudah download, langsung aja buka file, terus open, klik new, blank page. Nah, kita udah masuk tampilan seperti ini. Ini tampilannya masih kosong ya teman-teman. Pertama kali yaitu kita atur timelinenya dulu, timeline proyeknya. Kita klik project, kita klik project information. Nah, di sini teman-teman bisa atur timelinenya teman-teman, ya maunya kapan. Bisa ubah startnya mau tanggal berapa, itu terserah teman-teman. Bisa setting sendiri, ulik sendiri. Nah, aku di sini pakai yang kayak contoh tanggal 6 bulan April tahun 2026. Kita klik OK kalau sudah. Oh ya teman-teman, di sini aku jelasin sedikit. Kalau ini yang kelihatan ya teman-teman, warna abu-abu gelap ini merupakan hari libur. Di sini satu minggu itu libur, tapi kalian teman-teman bisa atur, semisal Sabtu mau berangkat itu juga bisa. Tapi di sini aku pakai contoh tetap Sabtu libur. Kita klik scale dulu ya, time scale, biar tampilannya lebih enak. Time scale, kita masuk ke bottom tab, kita ganti ke yang nih 1,2. Kita klik OK. Jadi tampilannya pas, atasnya itu hari teman-teman. Jadi ini garis putus-putus ini kelihatan ya teman-teman, garis putus-putus kecil tipis ini merupakan awal mulai proyeknya, yaitu tanggal 6. Nah, kita langsung lanjut ke tabel yang ini, task name, duration, start, finish, dan predecessor. Nah, task name itu ya merupakan pekerjaan, uraian pekerjaan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman belum punya, di sini kan aku udah menyiapkan, kebetulan udah ada buat uraian pekerjaan, terus durasinya sama predecessornya. Kalau teman-teman belum ada itu bisa buat dulu ya teman-teman, atau mungkin bisa pakai contoh lain, atau silakan kalau mau memakai contoh ini. Di sini lengkap ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, dan lain-lain dan sebagainya, kayak pada umumnya aja lah teman-teman. Ini versi simple aja ya. Kita task name itu kita masukkan uraian pekerjaan. Kita blok dari sini, blok. Oke, kita copy paste, masukkan. Nah, ya teman-teman, sudah masuk. Nah, sekarang kita satukan. Jadi kita kelompokkan per masing-masing pekerjaan. Misal nih, pekerjaan persiapan, di dalamnya itu ada apa aja? Di dalamnya itu ada pembersihan lapangan sama pekerjaan pagar pengaman. Nah, itu kita blok, kita ke tas, kita pilih nih indent tas. Nah, jadi ini tuh menandakan kalau pekerjaan pembersihan lapangan dan pekerjaan pagar pengaman itu merupakan pekerjaan dari, termasuk dalam pekerjaan persiapan. Nah, itu yang bold, masuk yang bold ini ya teman-teman. Ini kelihatan yang bold. Ya, ini sekarang juga pekerjaan tanah, kita samakan juga. Klik indent task dan struktur dan seterusnya. Teman-teman bisa sesuaikan masing-masing.
Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah masukkan karena ini sedikit riskan ya. Nah selanjutnya kita task name sudah semua kita masukkan, kita masuk ke durasi pekerjaannya. Nah kembali lagi kita harus mempunyai data ya teman-teman, data proyek lah, suatu proyek. Jadi di sini sudah disiapin semua lengkap. Durasi day itu hari, day. Jadi ini 6 hari pekerjaan lapangan dan pengukuran 6 hari, pekerjaan bakar pengaman 4 hari, dan seterusnya. Kita blok aja. C, kita copy paste. Aduh sorry. Kita masukkan ke durasi. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah masuk semua. Langsung kita auto schedule. Kita blok dengan cara klik task name yang atas ini. Kita auto schedule. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kelihatan ya. Ini. Nah, sekarang kita masukkan ke hal yang paling penting, yaitu predecessor. Jadi gampangnya itu predecessor, simpelnya itu pekerjaan yang dilakukan sebelum. Jadi misal kita langsung masuk ke contoh aja deh. Nih kebetulan aku udah ada data ya teman-teman, jadi tinggal masukkan. Ini oh iya, buat teman-teman kadang kalau ada yang muncul error atau apa pas waktu copy paste, itu biasanya format dari device teman-teman. Nah ini kan biasanya ada, kadang ada kita pakai device, ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Kalau ternyata harus pakai titik koma dari awalnya yang koma, kita bisa ganti aja dengan cara Ctrl A, Ctrl H. Nah find what, apa yang kondisi sekarang, terus diganti dengan apa, replace with, terus klik replace all, gitu aja teman-teman. Kalau ada error, semisal case-nya ada error. Nah ini udah masuk semua teman-teman. Jadi jadi aku jelasin sedikit tentang predecessor ya teman-teman. Jadi predecessor itu merupakan hal yang penting juga, sangat penting malah di MS Project ini. Aku akan, biar gampang ya teman-teman, ini ada sedikit ringkasan. Yang pertama yaitu FS atau finish to start, yaitu pekerjaan berikutnya dimulai setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Jadi semisal pekerjaan B, FS 1, kolom 1 itu merupakan larinya ke pekerjaan A. Jadi pekerjaan B dapat dilakukan, dapat dimulai setelah pekerjaan A selesai. Terus selanjutnya itu start to start, atau dua pekerjaan dapat dimulai pada waktu yang sama atau hampir bersamaan. Jadi semisal pekerjaan A sama B, ternyata di situ tulisannya SS, berarti pekerjaan A sama B dimulainya itu bareng. Terus finish to finish, dua pekerjaan yang dilakukan, dua pekerjaan yang harus selesai pada waktu yang sama atau saling berdekatan. Dan yang terakhir start to finish. Start finish yaitu pekerjaan berikutnya selesai setelah pekerjaan sebelumnya dimulai. Nah ini jarang-jarang teman-teman di suatu proyek. Oke, kita sini. Nah ini 3 FF. Nah di sini tulisnya 3 FF, berarti 3 itu ke kolom 3 ini, yang berarti pembersihan lapangan dan pengukuran FF. Finish to finish berarti selesainya barengan, jadi dua ini selesainya berbarengan. Terus 3 SS. Nah ini pekerjaan galian tanah, berarti 3 mengacu ke kolom pembersihan lapangan dan pengukuran, berarti pekerjaan galian tanah dan pembersihan lapangan dan pengukuran itu dikerjakan mulainya itu barengan. Terus ini kayak tadi. Nah ini yang 13 FS plus 5 days, maksudnya itu kolom 13 mana. Nah pekerjaan kolom dilakukan dimulai setelah pekerjaan slope plus 5 hari, jadi toleransi waktunya itu 5 hari. Ini kalau 2 gini 14 sama 17, berarti kalau nggak ada
apa FS atau SS atau FF itu di belakangnya, berarti ini artinya itu sebenarnya artinya yang ini FS teman-teman, karena ini bawaan dari MS Project-nya sendiri ya. Artinya tuh FS, jadi sama kayak FS artinya 14 dan 17. Jadi pekerjaan ring balok bisa dilakukan dimulai setelah pekerjaan kolom dan 17 dan pasangan dinding bata merah selesai, baru bisa dimulai. Cuma di sini nggak ada tulisannya FS ya, teman-teman. Oke, kita isi semua. Kalau sudah, kita bisa masuk ke format, Grand Chat format. Kita bisa lihat project summary task yang ini ya teman-teman. Sorry. Nah, ini project summary task. Nah, jadi itu untuk melihatkan kita durasi total dari project ini. Di sini totalnya itu 119 hari. Nah, di sini langsung kelihatan ya teman-teman, finishnya itu tanggal berapa itu bisa kita lihat. Nah, kalau kita mau lihat critical test atau lintasan kritisnya itu bisa klik ini yang di atas ini teman-teman. Nah, jadi yang ini merah ini udah jadi ya teman-teman buat network planningnya. Kalau kita mau lihat network planningnya, kita bisa masuk ke task, Grand Chart, kita masuk ke network diagram. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman, udah jadi. Jadi yang merah ini adalah lintasan kritis. Cukup mudah ya teman-teman dipahami. Semoga membantu. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.